yang tadinya sholat seminggu sekali hari Jumat, ya, akhirnya sehari 2 kali. Saya laporan sama istri saya, alhamdulillah Bun, aku sekarang sholat udah 2 kali sehari. Minimal istri saya sudah menang ayam dulu. Alhamdulillah suamiku sekarang sudah berhijrah. Karena saya belum ketemu gitu, belum ketemu siapa yang nuntun saya. Dalam waktu sudah 2 minggu. Kok belum pulang ya? Iya, extend lagi Bun. Kayaknya banyak-banyak dibahas. Tapi kok ada namanya ayah ya, Chandra Dimas ya. Aduh, ketahuan ya. Babi kulitnya, kulitnya Pak crispy Pak ini. Coba kalau nggak percaya, enak nih. Paling enak di sini Pak. Bapak nggak lihat apa jenggot saya kalau gitu. Kita pakai rok itu bagaikan seperti pakai celana dalam kepanjangan. Jadi kalau turun dari mobil itu, alhamdulillah. Ya Pak, ya Pak ke kamar. Kok ke kamar? Enggak, kalau pulang, masa pengen nemenin Pak Chandra di sini ya. Dan itu terjadi terus di setiap kota. Rasanya juga pengen ya. Tapi karena sudah tahu ya, udah tahu ternyata itu dosa. Oh, nggak jadi, nggak enak, nggak asik. Loh, ojol. Itu membuka masa lalu ya. Enggak, asuransi itu enggak ribet. Enggak. Kamu harus mikir kan, ketika kamu resign, kamu nggak punya pendapatan, nanti anak istri kamu kasih makan apa? Kamu malah menzolimi keluarga kamu. Oh iya, benar juga. Kamu kurang gajinya, saya naikin ya gajinya. Kalau ada orang hijrah, wah itu tadi itu ceritanya macam-macam kan. Ditawarin lagi, akhirnya dapat tuh yang BCA tadi, naikin gajinya sekian. Itu cara setan tuh. Karena apa? Dia nggak akan rela Pak. Kehilangan teman di neraka itu nggak rela buat dia. Pasti dia akan coba kejar itu. Jadi kalau kita mau ngomong Pak Chandra ini dulu apa sih? Ya, pangkat saya terakhir itu SVP. SVP itu Senior Vice President, grade 16. Di perusahaan saya itu grade tertinggi itu 17 Pak. Saya grade 16. Berarti di bawah saya grade berikutnya. G, tadi yang disampaikan beliau itu, ya begitulah Bang. Fasilitas COP saya, car ownership program tadi yang dibilang untuk bisa dipakai untuk keluarga itu. Posisi terakhir saya dapat limit untuk mobil yang pada 5 tahun berikutnya bisa menjadi milik saya pribadi. Limit mobilnya terakhir itu 600 juta. Berkecukupan, sangat berkecukupan. Tapi ada riba di sini. Harus ditinggalkan. Hijrah yang sukses itu yang seperti apa? Di kerjaan kami ini ada larangan Allah. Kami mau patuh, itu loh. Jadi kalau kita berhijrah tanpa didasari oleh akidah kita yang benar, yang kuat, itu muncullah istilah ada yang tidak sukses hijrahnya itu gitu. Jadi dia tidak sukses hijrah karena apa? Karena fondasi akidahnya belum ada. Ada yang cuma sekedar keluar gara-gara apa? Temennya keluar. Terus saya tanya sama dia, Mas, saya tanya ya, yang Mas maksud hijrahnya yang sukses itu yang seperti apa? Tolong saya dikasih tahu. Itu loh Pak, setelah hijrah jadi pengusaha, terus bisnisnya maju, terus rumahnya bukan cuma 1 jadi 2, mobilnya bukan cuma 2 jadi 3, istrinya juga bertambah. Itu yang kata dia hijrah sukses. Terus saya bilang, oh kalau begitu kita punya definisi yang berbeda nih Pak, mohon maaf ya, kita ngomong yang hijrahnya sukses ini nih, setelah dia dapatkan kesuksesan dalam tanda kutip itu, apa yang terjadi? Sholatnya kembali seminggu sekali.
ngajinya boro-boro karena dia udah sibuk dengan bisnisnya. Saya tanya, apakah itu tujuan hijrah? Bapak-bapak, saya tanya, itu bukan tujuan hijrah. Mas Chandra, apakah itu tujuan kita, Mas? Ini yang saya bilang, ini perlunya fondasi akidah itu. Waktu kita memutuskan mau hijrah ini kenapa sih? Oh, karena ada larangan Allah di situ. Ini fondasi. Kalau ini nggak dipegang, akhirnya apa? Banyak nggak setelah keluar terus masuk lagi? Banyak, Pak, anak SMA. Jangankan keluar masuk lagi kerja, yang murtad sudah ada, Pak. Pindah agama dia. Kenapa? Mungkin di agamanya nggak ngomongin riba kali kan? Ya nggak? Daripada susah kesini kan tertekan karena agamanya ngomongin riba. Cari aja agamanya nggak ngomongin riba kan gitu kan? Biar aman gitu kan? Iya nggak? Karena kan Tuhannya beda-beda kan gitu. Pertanyaannya nerakanya sama nggak? Ini loh fondasi nih, ini fondasi nih. Pak Chandra, kenapa nih saya ini sudah 1 tahun Pak keluar, saya sudah 2 tahun, saya sudah 3 tahun. Kenapa kok sekarang ini hidup saya semakin sulit? Tuh anak ekstra kalau curhat gitu Pak. Saya jawabnya gini. Secara logika harusnya hidup kamu tidak semakin sulit sekarang ini. Secara logika. Kok bisa gitu Pak? Yuk kita hitung-hitungan nih. Dulu waktu kamu masih kerja, kamu punya 2 problem. 1 problem pekerjaan, 2 problem keluarga. Sekarang kamu meninggalkan pekerjaan kamu, udah gak kerja lagi. Berarti kamu sekarang hanya punya 1 problem, yaitu problem keluarga. Nah, secara logika harusnya problem kamu berkurang dong. Bener gak? Logika gitu dong. Iya Pak, tapi kok saya semakin sulit sih? Sulitnya apa? Gimana ya Pak ya? Dulu punya ini, sekarang nggak punya ini. Khawatir terus Pak kalau mau tahun ajaran baru itu khawatir terus. Anggota Xbar itu ada 25.000, taruhlah 50% yang sudah keluar. Berarti akan ada orang 12,5 orang yang akan kehilangan anak gara-gara mati karena bapaknya hijrah. Faktanya gitu nggak? Keputusan hijrah itu saya sebutnya ini keputusan akhirat bapak-bapak. Keputusan hijrah itu keputusan akhirat, bukan keputusan dunia. Apa maksudnya? Maksudnya gini loh Pak. Waktu kita memutuskan untuk meninggalkan riba, berhijrah, ini memang pertimbangannya pertimbangan akhirat. Kenapa? Karena nanti kita baru tahu keputusan ini benar atau tidak. Betul-betul kita tahunya benar atau tidak. Kapan? Pada saat dihisab. Pada saat itu sudah ada perdebatan. Kalau sekarang masih berdebat ya? Sama atasannya ini perdebatan ini kan jangan bilang kok ada ribanya. Terus macam-macam. Ada yang bilang riba itu bermanfaat. Masih banyak nggak yang bilang bahwa riba itu bermanfaat? Pak Chandra ini nggak ngerti ya, riba itu bermanfaat Pak. Pak, yang melarang riba itu bukan Chandra yang melarang itu Allah Jadi komplainnya jangan sama saya. Saya itu cuma mau menyampaikan kata Allah riba ini haram. Saya cuma mau nyampaikan itu, jadi jangan komplain sama saya. Ada yang nanya gini, Pak Chandra, Bapak tahu nggak konsekuensinya kalau Bapak terusin ini aktivitas Xbar, banyak orang Islam tadi yang keluar dari bank, bagaimana perekonomian umat Islam? Ini pertanyaan berbobot banget ini Pak. Sering banget ini. Nah bagaimana ya? Saya bilang, insya Allah kalau menurut saya harusnya lebih baik. Saya bilang, kenapa? Karena tadi menghindari larangan Allah. Saya bilang. Tapi kalau di ngomongin gini, didengerin. Saya cuma
cuma ngomong gini, oke, Bapak merasa sangat peduli dengan perekonomian umat Islam. Yuk coba kita hitung sekarang kondisinya seperti apa. Sekarang saya tanya sama Bapak-bapak di sini. Saat ini orang Islam yang bekerja di bank banyak tidak? Kalau dibandingkan umat agama lain, pasti kita yang terbanyak atau tidak? Jadi secara jumlah, kalau saya bilang bank itu secara jumlah sekarang sedang dikuasai orang Islam tuh. Sekarang saya tanya, 10 orang terkaya di Indonesia yang Islam berapa, Pak? Bisa dihitung lah. Coba lihat, saat umat Islam menguasai bank, dampaknya ke 10 orang terkaya aja cuma bertolak. Betul ya? Artinya apa? Ini nggak inline, Pak. Nggak cocok, nggak apple to apple ngebandinginnya kayak gitu. Yang keluar tuh harus kepres, Pak. Isinya gini, siapa yang melakukan transaksi riba masuk kategori pidana. Satu surat aja tuh. Berhenti gak riba? Kenapa berhenti? Karena yang mengeluarkan surat itu penguasa. Pertanyaannya, penguasanya mau nggak ngeluarin itu kan? Nggak cukup di level ulama itu nggak cukup. Makanya seharusnya kita tuh perlu, Pak, mencari penguasa yang memang sudah pro dengan syariat. Karena banyak problem umat ini bisa diselesaikan hanya dengan wewenangnya penguasa. Salah satu contohnya riba. Setuju nggak sampai di sini? Ada yang ngomong ini, Pak Chandra, riba itu kan banyak manfaatnya. Kenapa sih dilarang? Kembali lagi saya ingetin, yang melarang itu Allah. Kalau ada orang yang ngomong bahwa riba itu banyak manfaatnya, terus kenapa dilarang? Boleh nggak kalimat ini kalau saya buat lebih baik, lebih sederhana? Itu ngomongnya begini sebetulnya. Kalimat itu mau berbunyi kayak gini. Ini yang larang-larang riba nggak ngerti ya apa kalau riba itu bermanfaat, gitu nggak? Bisa nggak bahasa itu saya buat begitu sama nggak artinya? Sama. Nggak tahu apa ya kalau riba itu bermanfaat kok dilarang-larang. Nah kita tahu yang larang Allah gitu kan? Berarti kan sama dengan berkata seperti itu. Ini larang-larang nggak ngerti apa ya? Dia harus ngomongin riba secara objektif. Di sisi lain motornya masih leasing. Itu susah, Pak. Mau ngomong objektif susah itu, Pak. Ya, dia mau ngomong riba itu haram ya. Ustaz motornya masih leasing. Ya memang susah buat dia. Ternyata transaksi itu bukan cuma riba yang dosa. Ada transaksi yang batil, ada yang fasad. Ini bagaimana? Ada yang nggak mau riba, iya, tapi jual belinya esensinya riba. Nah, gimana itu? Tetap riba itu. Nah, akhirnya agar jangan sampai keluar mulut buaya masuk mulut singa, apa yang harus kita lakukan? Belajar, Pak. Apa yang harus dipelajari tadi? Bangun akidah keimanan untuk memperkuat bahwa ini syariat harus dilakukan. Pak, kalau ada orang yang hebat ilmu syariatnya, hafal dia, oh ini akad ini begini, ini akad ini begini, dalilnya begini, itu belum apa-apa, Pak. Karena apa? Pertanyaan berikutnya, orang yang sudah hebat ilmu muamalah tanya, Bapak, ya, Bapak udah praktekkan itu belum? Syariat itu bukan untuk dihafal, tapi dijalankan. Syariat itu untuk dijalankan, baru punya nilai yang kuat itu di situ. Nah, informasi mengenai muamalah ini yang terus terang, mohon maaf ya Pak, jarang terjadi.
Jarang kita dapat. Saya keluar dari pekerjaan saya umur 45 tahun. Yang paling saya sesali itu setelah saya ikut ngaji, timbul pertanyaan di dalam diri saya, 40 tahun lebih ini saya ngapain? Bukan saya nggak ngaji loh Pak, saya ngaji, tapi ngaji saya banyak membahas mengenai apa? Mengenai ibadah, ya, mengenai akhlak. Bagus, bukannya nggak bagus, tapi tidak cukup. Karena ternyata syariat Islam itu isinya ada dimensi satu, namanya akidah. Disinilah dibahas masalah ibadah. Ada dimensi dua, namanya akhlak. Di sini mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri nih. Kalau yang tadi dimensi satu akidah mengatur hubungan manusia dengan Allah penciptanya kan gitu. Yang kedua manusia dengan dirinya sendiri. Nah ini yang harus hati-hati. Ternyata syariat itu ada juga dimensi ketiga yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Ini disebut dimensi muamalah. Bagaimana Pak sekarang? Apa perbedaan saya dulu dengan sekarang? Perbedaannya jumlah uang yang saya pegang itu bedanya. Yang lain-lain mah nggak ada jumlah uang yang saya pegang. Tapi bukan berarti saya nggak punya uang. Yang saya pegang itu loh jumlahnya berbeda. Kalau dulu tanggal 25 gajian, Allah kasih semua duitnya waktu. Nih Chandra, kamu pegang itu duit kamu sendiri, ya, atur sendiri, jaga sendiri. Itu zaman dulu gitu. Kalau sekarang yang dikasih itu cuma sesuai yang saya butuhkan. Yang lain dipegangin sama Allah. Enak kan? Pak, mana lebih memilih? Uang megang sendiri sama uang dipegangin Allah? Yakin? Yakin? Tolong Papa kirimin pulsa ke Mama 50.000 sekarang ya. Lagi meeting dapat SMS itu. Wah, bikin. Tapi justru kan dia lagi ribet, jangan hubungin dulu. Saya sibuk nyari keluar dari meeting untuk nyari ATM Pak. Ngirim apa? Ngirim pulsa. Dapat ATM, saya ngirim pulsa. Tahu nggak? Tadi kan dia mintanya 50.000 kan? Saya ngirimnya berapa? 150.000 saya ngirim. Istri sendiri toh yang minta. Oke? Naik lagi meeting, saya diam meeting. Tadi bener istri saya itu bukan ya? Keluar lagi ke telepon. Ya, maaf ya, ada di mana? Ada di rumah lah. Ya. Di rumah, ya. Tadi minta pulsa. Siapa yang minta pulsa? Tuh kalau punya uang sendiri, yang begitu-begitu loh kita nggak bisa. Nah itu bisa lewat cuma gara-gara Mama minta pulsa, oke? Dikasihnya lebih banyak lagi dari permintaan kan? Ya nggak? Apa bedanya? Uang saya nggak dipegangin sama saya. Kenapa saya bilang kayak gitu, Bapak-bapak? Yuk coba kita perhatikan. Beberapa tahun terakhir ini, yang namanya puasa, Lebaran, sama tahun ajaran baru, itu bulannya mepet-mepet ya. Oke, bulannya mepet ya. Sekarang saya tanya, ini 3 hal ini, itu 3 momen pengeluaran besar nggak buat kita? Puasa, ibu-ibu, kalau puasa tambah irit atau tambah boros? Bapak makannya cuma 2 kali, tapi selalu tambah boros. Entah kenapa kalau puasa tuh kita selalu inginnya makan lebih enak dari biasanya kan? Nggak perlu bikin kolak, bikin kan gitu kan? Nih, puasa sudah membuat pengeluaran. Lebaran, nggak usah ngomong baju baru lah, nggak usah. Coba bayangin bulan-bulan biasa perlu nggak kita beli kue nastar Pak? Tapi Lebaran itu kayak perlu bikin atau beli kue nastar. Padahal kue nastar mahal lah Bu. Mahal kue nastar Pak. Nih, itu Lebaran.
tahun ajaran baru. Ada sekolah itu yang setiap tahun ajaran baru tetap harus daftar ulang kan? Kadangkala Allah bantunya kapan? Injury time. Besok udah harus terakhir dibayar, malamnya baru datang gitu kan. Tapi apa? Itulah yang tadi saya bilang, Allah yang megangin. Apa tugas saya? Meminta. Ya Allah, perlu buat bayar sekolah anak ya Allah. Siap Chandra. Kenapa saya bisa bilang ini? Bertahun-tahun tadi kita udah lewatin ini dan saya lolos terus. Jadi apa yang saya khawatirkan? Untuk kita patuh kepada syariat Allah, kita perlu tahu nggak syariat Allah itu apa saja. Nah iya dong, kalau nggak tahu terus gimana mau patuh? Jangan-jangan salah patuh kan? Ini syariat Allah, ternyata bukan. Kita udah patuhi, salah ternyata. Enggak. Jadi kita harus mengetahui dulu syariat Allah itu yang mana. Itulah butuhnya belajar, Pak. Diskusi, kajian, pertemuan-pertemuan seperti ini. Inilah waktunya kita mendapat mana sih syariat Allah itu. Patuh, esensinya kan itu. Setelah di luar, kita tahu syariatnya. Pertanyaannya, setelah tahu syariatnya mau gimana? Tadi saya bilang, syariat ini bukan cuma untuk dihafalkan, harus dijalankan, harus dilakukan, harus dilaksanakan. Saya tanya sekarang, bapak-bapak di sini, siapa yang sudah merasa bahwa syariat Allah kita udah jalanin 50%? Siapa yang udah merasa 50%? Oh, syariatnya aja kita nggak tahu, gimana mau itu 50%-nya? Apa yang saya dapatkan dengan hijrah? Yang tepat, ketenangan. Ini kalau saya ngomong gini sama anak SD, ketenangan. Itu wajahnya langsung lemes. Pengorbanannya kayak gitu, dapatnya cuma ketenangan. Mereka mikir di mana duitnya gitu. Gitu. Pak, jangan main-main dengan ketenangan. Kita cari orang terkaya di dunia. Siapa? Bilangnya Bill Gates. Ketemu dia tanya, Bill, kamu masih merasa perlu liburan apa? Bill Gates itu masih perlu liburan ya Pak? Masih. Dia tuh kalau liburan mahal Pak, karena dia harus nyewa pulau sendiri agar tidak terganggu sama orang lain. Nyewa pasukan khusus buat jagain, mahal nih. Sekarang saya tanya, buat dia liburan itu untuk apa sih? Balik lagi. Ya, Bill Gates itu nyari liburan itu untuk ketenangan kan? Tapi sifatnya cuma sementara. Kenapa? Selesai liburan nggak tenang lagi kan? Nah coba sekarang betapa bersyukurnya kita yang dikasih oleh Allah ketenangan yang sifatnya jangka panjang. Coba bersyukur nggak kita? Tanpa harus sewa pulau sendiri coba. Itu yang saya rasakan sekarang. Walaupun jumlah uang yang saya pegang berbeda dengan dulu. Tadi kan udah dibilang. Sekarang saya lebih nyaman hidupnya. Karena apa? Karena tenang. Padahal coba tanya kalau duit, pasti beda dulu dengan sekarang. Ini esensinya hijrah. Tapi sekarang kebanyakan orang susah hijrah, selalu problemnya apa? Problem dunia. Betul? Kenapa kamu gak keluar dari pekerjaan kamu di bank? Pak, kalau saya keluar bagaimana makan anak istri saya? Makan anak istri itu problem dunia apa problem akhirat Pak? Itu problem dunia. Kenapa kamu gak keluar? Kalau saya keluar, bagaimana masa depan anak saya? Sekolahnya mau bagaimana? Ini problem dunia Pak. Saya pengen usaha saya yang ada sekarang itu pendapatannya mendekati gaji terakhir saya yang dulu. Saya harus nambah berapa outlet? Orang bank jago dong hitung-hitungan Excelnya. Nah bikin ternyata 6 outlet. Saya harus nambah 6 outlet. Bisa nggak saya lakukan? Bisa. Kenapa? Karena saya punya uang. Bikin nggak? Bikin Mas 6 outlet. Jadi ada 5 outlet lama, 6 outlet baru. Bulan pertama
11 outlet jalan. Uang yang saya bisa pakai bulan pertama itu 500.000. Hasil keuntungan yang bisa saya pakai 500.000. Kenapa? Karena untung 5 outlet harus membiayai biaya 6 outlet baru. Oke, outlet baru belum tentu untung dong. Dan ternyata memang tidak untung bulan pertama 500.000. Dan saya dapat 500.000 sama istri saya itu masih cengangas-cengengis mas kita dapat 500.000 itu. Kenapa saya cengangas-cengengis sama istri? Bukan karena saya kuat imannya, tapi apa? Kita berdua ngomong, tenang, kita kan masih punya tabungan tuh. Waktu saya mau keluar, karena saya punya uang, saya bikin tabungan. Tahu nggak tabungannya saya bikin apa namanya? Tabungan biaya hidup. Sombong banget itu. Saya hitung, saya tanya sama istri saya, berapa biaya hidup kita 1 bulan? Yang normal aja, jangan yang berlebihan. Sekian. Saya kali 12, uang itu saya taruh di tabungan dan saya sepakat sama dia, kita eksekusi ini setelah di Jogja ya. Tabungan biaya hidup. Oke, coba lihat. Di mana salahnya? Setelah 2 tahun saya di luar, saya nggak pernah dapati ketenangan. Yang ada kegalauan. Bahkan level galaunya itu udah level dewa, Pak. Tabungan biaya hidup yang 12 bulan, 8 bulan selesai sama Allah ya. Habis. Jadi setelah itu habis, usaha belum menunjukkan hasil yang positif, tabungannya habis, baru disitulah sebetulnya hijrah saya baru mulai. Usaha, bukan karena Allah. Ini kesalahan pertama. Kesalahan kedua, setelah saya di luar, apa yang terjadi? Saya tidak pernah bergantung sama Allah. Saya bergantung kepada omset usaha saya yang ternyata belum ngasih apa-apa, dan tabungan biaya hidup saya. Salahnya niatnya belum karena Allah 100%, di luar tidak bergantung kepada Allah. Nih salah. Tadi kan bisa alasannya karena macam-macam. Ada tekanan istri ya, ada yang mungkin stres di kantornya, ada yang mungkin fraud sekalipun, nggak ada masalah. Itu cara Allah memberi sinyal kepada kita. Jadi kadang Allah tuh memberi sinyal dengan membuat kita tidak nyaman di satu tempat. Itu sinyal. Dan sinyal itu satu orang dengan orang lainnya bisa berbeda-beda. Nggak harus sama. Nah problemnya begitu sinyal itu datang, pertama kita bisa nggak baca sinyal itu. Kalau sinyalnya dikasih tapi kita nggak bisa baca, lewat nggak? Lewat. Oh, kita nggak bisa baca. Tapi apakah bisa baca aja cukup? Tidak. Bisa baca, yang tantangan yang kedua apa? Merespon sinyal. Nih, lampu merah. Kita bisa baca, bisa. Merah itu artinya stop. Oke? Saya tahu nih kita sampai sini. Tapi begitu kita jalan, lampu merah, respon kita jalan, bukan stop. Ketabrak nggak? Ya ketabrak, karena kita salah merespon sinyal. Nah, alasan-alasan yang banyak tadi itu sinyal dari Allah. Nggak ada yang salah dengan sinyal itu. Jadi bukan hanya yang hijrahnya benar itu. Kalau dapat hidayahnya tuh di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, bukan itu. Itu sinyal yang ada di sana. Ya, tapi nanti responnya mau seperti apa? Nah, merespon yang seperti apa yang terbaik? Sesuai syariat. Respon yang paling baik adalah respon yang sesuai syariat. Bagaimana jadinya? Tadi sudah keluar, kita paham ini gara-gara ingin patuh pada Allah, dan kami lakukan ini hanya karena Allah. Udah, mau setannya apapun kita tetap berpegangan pada itu. Jadi kalau orang hijrah itu harusnya berpikirnya gini, melakukan apapun, selalu tanya, kalau saya lakukan ini, ada syariat yang saya langgar nggak? Kalau saya lakukan ini, ada syariat yang saya langgar nggak? Seperti itu maksudnya. Harusnya kita udah harus seperti itu.
Kenapa? Karena kalau kita tahu ada syariat yang kita langgar, terus kita lakukan juga, pertanyaannya, terus ngapain kita hijrah?